Bapa kami yang ada di kerajaan surga, senantiasa kami boleh bersyukur atas hidup yang Kau berikan saat ini. Kembali kami beribadah, memuji, menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu Bapa. Dalam kasih kebenaran Kristus Yesus dan Roh Kudus, terangi hati dan jiwa kami, agar kami tetap setia dan tetap berdoa bagi orang-orang yang menjahati kami. Kami harus berdoa bagi musuh-musuh kami. Kami akan tetap mengasihi mereka, orang-orang yang telah menghujat, menghina, mencaci iman kami, karena kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, yang benar-benar berkuasa menciptakan segala yang ada di bumi ini. Berkati semua kami umat manusia, apapun keadaan kami, karena hanya Engkaulah hakim yang adil, yang akan datang untuk menjadi hakim atas dunia ini. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Kristus Roh Kudus, amin. Membaca Alkitab di siang menjelang sore hari ini terambil dari Esra pasal 3 ayat 8 hingga dengan ayat yang ke-13 dengan perikop peletakan dasar bait suci yang berbunyi demikian. Pada tahun yang kedua sesudah mereka sampai ke rumah Elohim di Yerusalem dalam bulan yang kedua, maka Zerubabel bin Shealtiel dan Yesua bin Yozadak beserta saudara mereka yang lain, yakni para imam dan orang-orang Lewi dan semua orang yang pulang ke Yerusalem dari tempat tawanan, memulai pekerjaan itu. Mereka menugaskan orang-orang Lewi yang berumur 20 tahun ke atas untuk mengawasi pekerjaan membangun rumah Tuhan. Lalu Yesua serta anak-anak dan saudara-saudaranya dan Kadmiel serta anak-anaknya orang-orang Yehuda bersama-sama bertindak mengawasi orang-orang yang melakukan pekerjaan membangun rumah Elohim. Demikian juga Bani Henadad, anak-anak dan saudara-saudara mereka, orang-orang Lewi itu. Pada waktu dasar bait suci Tuhan diletakkan oleh tukang-tukang bangunan, maka tampillah para imam dengan memakai pakaian jabatan dan membawa nafiri, dan orang-orang Lewi Bani Asaf dengan membawa ceracap untuk memuji-muji Tuhan menurut petunjuk Daud Raja Israel. Secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur. Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil muji-muji Tuhan, oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Tetapi banyak di antara para imam, orang-orang Lewi dan kepala-kepala kaum keluarga, orang tua-tua yang pernah melihat rumah yang dahulu, menangis dengan suara nyaring ketika peletakan dasar rumah ini dilakukan di depan mata mereka. Sedang banyak orang bersorak-sorai dengan suara nyaring karena kegirangan. Orang tidak dapat lagi membedakan mana bunyi sorak-sorai kegirangan dan mana bunyi tangis rakyat, karena rakyat bersorak-sorai dengan suara yang nyaring sehingga bunyinya kedengaran sampai jauh. Jadi dari zaman perjanjian lama sudah ada puji-pujian atau menyanyikan pujian bagi Tuhan, saudara-saudara. Jadi jangan kita sering membaca orang-orang yang menghujat kita bahwa tidak ada yang seperti orang Kristen yang suka memuji, tetapi dari perjanjian lama saja sudah kita lihat bahwa Tuhan itu suka akan puji-pujian dan menyanyikan pujian baginya. Berbahagialah setiap orang yang suka memuji Tuhan, berbahagialah setiap orang yang suka mendengarkan firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mengasihi musuh, mendoakan dan tetap mendoakan pertobatan mereka, karena kerajaan Bapa itu akan nyata nantinya kelak di bumi yang baru, Yerusalem baru yang akan turun dari surga, di mana semua orang percaya akan diselamatkan, dan kasih Bapa akan selalu menjamah jiwa-jiwa, dan Tuhan tidak akan pernah menyingkirkan orang-orang baik, orang-orang yang tidak bercacat celah dalam hidupnya, tetapi Tuhan akan banyak melakukan kebaikan dan menemui orang itu secara pribadi, karena kasih Tuhan nyata bagiku dan bagimu. Jika aku tidak mengenalnya secara pribadi, bisa saja aku seperti yang lain, tetapi karena aku telah dilawat, berjumpa secara pribadi dan melihat, karena itu aku tetap percaya selamanya dan takkan pernah berhenti imanku kepadamu, ya Yesus Kristus, amin. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu untuk selamanya. Kuat kuasa-Mu terus menerangi hati kami dan firman-Mu. Terima kasih atas semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami hingga hari ini. Apapun yang dilakukan manusia, kami tidak peduli lagi, bahwa kami telah memikul salib dan setia dalam segala penderitaan dunia ini, dalam segala hal, karena kami percaya Tuhan Yesus akan selalu menjaga memelihara kami apapun keadaan kami. Lawat jiwa-jiwa, lawat para penginjil-Mu, apologet-Mu, pekerja kerajaan-Mu di muka bumi, pendeta, penetua, diakon, gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi,
penginjilmu, misionarismu, sehingga nama Tuhan dikenal di seluruh dunia, sehingga tiba kesudahannya Yesus Kristus yang adalah Tuhan akan segera datang dan melawat semua orang. Berbahagialah setiap orang yang kelak akan melihat kemuliaannya, melihat dia datang dari surga sebagai Mesias bangsa-bangsa, Mesias Israel yang hidup, yang benar-benar mengasihi Israel dan seluruh bangsa-bangsa di dunia. Ini saatnya kegerakan rohani untuk pertobatan akan terjadi di seluruh dunia. Semua orang akan menerima mimpi dan melihat nubuat-nubuat yang terjadi, sehingga semuanya akan percaya bahwa dialah terang itu. Terima kasih Tuhan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Saya akan tetap mendoakan para penghina saya, penghujat iman saya, karena bagi saya kalian adalah jiwa-jiwa yang belum mengerti, memahami, dan mengenal. Saya tetap berdoa bagi kalian. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati Anda dan saya.